Kalau cover lagu, penciptanya namanya harus ditulis. Ya, itu harus diingat karena itu hak moral. Jadi pencipta itu punya dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Kalau hak moral itu berkaitan dengan namanya. Kalau hak ekonomi berkaitan dengan uangnya, penghasilannya. Nah, kalau misalkan kalian cover, pencipta lagunya harus ditulis namanya. Namanya siapa? Bukan hanya di tag doang di Instagram atau di YouTube. Kadang-kadang coba Mas buka aja di YouTube. Jarang sekali deskripsi YouTube kecuali dari label atau publishing resmi. Banyak sekali lagu yang tidak bertuan. Tidak bertuan maksudnya apa? Tidak ditulis informasi pencipta lagunya siapa. Banyak banget. Banyak banget. Dan itu melanggar hak moral. Nah, ini yang gua kasih tahu bahwa pencipta lagu harus ditulis. Yang kedua, kalau naik YouTube harus punya izin. Kenapa harus punya izin? Supaya covernya resmi. Resminya kenapa? Misalkan Mas cover lagu saya, Mas nggak izin, saya merasa keberatan lagu saya di cover. Saya tinggal bilang publishing saya, tolong take down videonya. Itu adalah hak pencipta. Nah, kalau Mas videonya di take down 3 kali di YouTube, itu kena suspend, merugikan artis cover. Nah, jadi sebaiknya supaya tidak disuspend, Anda harus punya clearance. Banyak alasan gini, kan YouTube udah punya sistem otomatis, ya kan? Hak ciptanya kan bisa dipisah, betul. Tapi bukan berarti menggugurkan perizinannya. Contoh, kalau nggak ada izin, audionya tuh bisa dicuri loh. Bisa dicuri oleh agregator lain yang nggak tahu dari antah berantah mana, dinaikin ke Spotify. Dan itu saya ngalamin. Makanya saya bilang, kalau mau cover lagu saya, hubungi saya atau hubungi publishing saya supaya diberikan izin. Izinnya bayar nggak Mas? Semua punya kebijakan masing-masing kok, tergantung caranya aja. Nah, jadi saya mau lurusin bahwa saya bukan anti sama artis cover, tapi saya anti sama orang yang tidak menjalankan prosedur itu dengan benar. Gitu sih. Kalau sejauh ini nggak ada yang izin, ada? Akhirnya banyak yang izin. Jadi gini, ada yang izin sebelum naik YouTube, ada yang udah naik YouTube baru izin. Jadi ya saya bilang kalau udah naik YouTube baru izin, ya saya bilang sorry, nanti saya mesti tinjau dulu dari publishing. Tapi ada juga yang, Mas, saya mau cover di Instagram, silahkan kalau di cover di Instagram, hanya tuliskan aja nama pencipta lagunya dan di tag ke orangnya. Kadang-kadang lagu saya di Krispati, di tagnya ke Samson, itu kan salah alamat. Tapi sejauh ini memang Mas Badai merasa keberatan kalau memang tidak ada hal-hal yang disukai Mas Badai gitu? Ya, keberatannya sih intinya gini Mas, kalau keberatan tuh saya merasa bahwa karya cipta tuh ada yang punya. Ibaratnya gini loh, Mas punya rumah, ada pagernya. Ketika ada orang masuk ke teras Mas tanpa kulunun, assalamualaikum atau apa, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, pasti Mas marah dong, ya kan? Nah, lagu juga gitu, lagu tuh ada tuannya. Kecuali dia sudah public domain. Public domain itu artinya milik masyarakat. Jadi gini loh, saya kasih tahu edukasinya. Lagu setelah diciptakan, begitu pencipta lagunya meninggal, saat ini meninggal nih, 70 tahun ke depan, hak warisnya itu tetap terima royalti 70 tahun ya ke depan. Setelah 70 tahun itu jadi public domain, milik masyarakat. Tapi milik masyarakat maksudnya gini, nggak perlu izin kalau bawain lagunya atau nggak perlu bayar royaltinya, tapi nama penciptanya tetap harus ditulis. Contoh misalkan lagu-lagunya Mozart, lagu-lagunya Bach, itu kan udah public domain. Mereka tidak perlu lagi bayar royalti kepada ahli waris karena ratusan tahun umurnya. Nah, tapi hak moral tetap ditulis. Nah, jadi itu yang harus dipahami oleh milenial terutama yang sudah melek sama digital. Gitu. Kalau tadi di Spotify juga apa ada banyak Mas yang nggak nyantumin nama Mas tadi? Ya, kalau di Spotify memang secara deskripsi tidak ditulis pencipta lagunya. Makanya label harus ngakalin itu di artworknya, di fotonya. Jadi lagu ini ciptaan siapa? Lagu apa aja gitu Mas? Wah, saya nggak merhatiin, banyak juga sih. Hampir semua sih. Lagu-lagu saya juga banyak yang nggak ditulis penciptanya. Gitu. Kalau di Google sih udah ada. Kalau yang di Spotify itu kan udah masuk nih punya orang nih di. Terus tuh kalau misalkan bisa nggak digugat atau gimana gitu? Gini, peraturan untuk menggugat sebuah karya cipta, sistemnya ada delik aduan. Delik aduan tuh artinya kalau merasa dirugikan kita report, kita lapor. Jadi tidak serta-merta polisi atau hukum atau badan hukum langsung ada pelanggaran langsung ditindak, enggak, itu delik aduan. Nah, pertanyaannya adalah apakah delik aduan itu akan direspon oleh aparat hukum? Belum tahu. Selama itu sifatnya ada pidananya, artinya ada penggandaan lagu tanpa izin, pencurian lagu tanpa izin, segala macam, itu jatuhnya ke pidana. Tapi biasanya kalau pencipta lagu merasa keberatan, itu jatuhnya perdata.
Nah kalau perdata kita nggak bisa ngukur kan berapa kerugiannya, gitu kan. Kalau pidana kan udah ada tuh jelas. Ini biar ahli hukum aja deh yang bicara, saya nggak mau so tahu. Jadi intinya begitu aja, gitu. Ya. Oke, Mas. Oke, Mas. Ya.